Ingin minta pendapat dulu dari Mas Reza. Mas Reza tentu mendengarkan, kemudian meneliti bagaimana statement-statement atau pernyataan-pernyataan ini. Kita tidak bisa menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian Anda juga menyampaikan bahwa dari Bu Titin ada cerita penyiksaan dan ini kemudian diafirmasi lagi oleh Bu Titin. Tapi di sisi lain Bu Elsa juga bilang tidak ada penyiksaan. Apa yang ingin Anda komentari? Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah mengatakan bahwa peristiwa Cirebon ini harus diurai hingga tuntas dan transparan. Dan Mabes Polri juga sepengetahuan saya sudah membentuk tim khusus untuk katakanlah melakukan eksaminasi atau investigasi kembali tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa Cirebon di balik meninggalnya almarhumah dan almarhum. Firasat saya mengatakan tim khusus itu sudah bekerja selesai. Dan firasat saya juga mengatakan mereka sudah sampai pada sebuah simpulan. Pertama, ada atau tidak peristiwa pidana di balik kematian kedua korban? Dan ada tidak pelanggaran etik yang dilakukan entah itu oleh Ibtu Rudiana ataupun para penyidik? Perkiraan saya simpulan tentang dua hal itu sudah didapat. Dengan demikian, di balik polemik antara katakanlah Bu Elsa dengan Bu Titin, satu pihak mengatakan tidak ada itu penyiksaan oleh Ibtu Rudiana, tidak ada itu penyiksaan oleh penyidik. Sementara Ibu Titin saya tangkap kesan kuat meyakini bahwa sudah terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana maupun para penyidik. Polemik ini hanya bisa ditengahi oleh Mabes Polri. Sehingga tanpa menunggu sampai ada putusan PK, Mabes Polri sesungguhnya sudah bisa meredakan polemik ini, sekaligus memberikan gambaran kapan kira-kira masalah ini akan tuntas, seperti instruksi Kapolri. Nah, selama Mabes Polri memilih posisi diam, kemudian anggaplah mengatakan, tunggu saja sampai PK gitu, maka menurut saya, maka polemik ini akan terus berkepanjangan. Klien Bu Elsa bisa saja akan terus dipojokkan oleh para netizen. Dan jangan salah, institusi Polri pun akan terus-menerus mendapat kecaman publik. Kecaman publik itu tidak tersampaikan lewat lembaga survei. Tapi kecaman publik itu bisa kita cermati dari sekian ribu, bahkan mungkin sekarang sudah mencapai jutaan komentar yang ada di berbagai macam sinear. Termasuk perbincangan kita ini, begitu naik di YouTube, channel Nusantara TV, ribuan komentar datang. Termasuk komentar-komentar yang begitu negatif terhadap Polri. Bagi saya, tentang Ibtu Rudiana dan para penyidik, ya silakan saja. Tapi yang saat ini paling mengganggu pikiran saya adalah sampai kapan kemudian Mabes Polri akan membiarkan dirinya terus-menerus menjadi, sasaran cercaan netizen dan citizen. Akibat apa? Tadi itu. Akibat Mabes Polri sendiri yang sepertinya tidak sungguh-sungguh melaksanakan perintah Kapolri agar peristiwa Cirebon diselesaikan hingga tuntas dan transparan. Tuntasnya kapan? Entah di mana ufuknya. Tapi paling tidak yang kita harapkan saat ini adalah transparansi. Termasuk transparansi terkait dua simpulan tadi. Ada atau tidak peristiwa pidana di balik meninggalnya almarhum dan almarhumah? Plus ada atau tidak pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan para penyidik 2016. Saya tidak tahu apakah penyidik 2024 juga ditelisik kembali atau tidak. Itu dia. Oke. Apa kemudian hukuman yang menanti ketika... Iya. Sudah langsung terjawab. Oke. Apakah ini hanya sampai di pada pelanggaran kode etik? Memang yang paling dekat di mata adalah ketika personil melakukan penyiksaan selama pemeriksaan, itu jelas-jelas melanggar kode etik profesi Polri. Itu tercantum eksplisit di dalam kode etik tersebut. Nah, tinggal lagi apakah kemudian misalnya nih penasihat hukum para terpidana juga akan meminta pertanggungjawaban pidana misalnya terhadap Ibtu Rudiana dan para penyidik, yaitu dikembalikan kepada mereka. Walaupun menurut saya kalau kita sungguh-sungguh ingin taat pada konvensi anti penyiksaan, maka sesungguhnya Mabes Polri sekali lagi patut memberikan perhatian ekstra terhadap isu perbincangan kita pada petang hari ini. Karena kalau, sekali lagi, kalau menunggu sampai ada putusan PK atau putusan-putusan pada perkara lainnya yang mengatakan bahwa sudah terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh si A, si B, si C, si D yang notabene adalah personil penegakan hukum, itu memalukan menurut saya. Akan lebih baik sekiranya gestur positifnya dikirim sejak sekarang. Mengatakan bahwa seandainya ya, saya berandai-andai ini, benar sudah terjadi penyiksaan terhadap para tersangka yang dilakukan oleh personil A, personil B, personil C, dan seterusnya, dan seterusnya. Betapapun itu akan membuat kita tercengang, tapi selanjutnya mudah-mudahan publik akan bisa menangkap ini loh.
cara Mabes Polri mengoreksi kerja mereka, sesungguhnya bukan kerja Mabes Polri ya, kerja Polda Jabar yang sudah berlangsung pada tahun 2016, 2017, dan juga mungkin 2024. Oke.